Halo semua, perkenalkan saya Ona Ratu atau biasa dipanggil Ona. Hari ini saya akan membahas mengenai refleksi sistem pendidikan Indonesia di tahun 2024, khususnya mengenai literasi dan numerasi. Jadi teman-teman jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Sebelumnya, saya mau kasih video yang muncul di beranda sosmed saya. Boleh teman-teman simak dulu videonya. Ketika murid SMK kelas 10 disuruh menuliskan angka 9001. Oke. Oke. Nah, jika dilihat sangat disayangkan ternyata masih ada peserta didik yang belum memahami konsep angka. Gimana nantinya ketika menerapkan konsep perhitungan jika konsep angka 9001 aja itu nggak paham. Nggak cuma itu, kalau teman-teman pernah dengar berita mengenai siswa SMA yang tidak bisa membaca, hal itu merupakan permasalahan yang serius dan nyata di tahun 2024 ini. Belum lagi pengetahuan umum lainnya yang hanya sedikit siswa yang tahu. Ya pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pangandaran Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Kasus tersebut ditemukan setelah sekolah melaksanakan program literasi untuk murid. Jakarta itu provinsi apa? Ibu kota apaan sih? Provinsi. Jawa Barat, Betawi. Jawa Barat. Salah. Jakarta itu masuk provinsi apa? Jawa Barat. Salah. Jawa Barat. Jakarta itu masuk provinsi apa? Oke, kita mulai dengan apa itu literasi dan numerasi. Kalau dari katanya, literasi biasanya berkaitan dengan membaca, memahami sebuah tulisan teks bacaan. Sedangkan numerasi berkaitan dengan berhitung. Yang dapat lebih luas lagi itu konsep perhitungan yang secara nyata di kehidupan sehari-hari. Begitulah pengertiannya. Nah, dalam sistem pendidikan kita, yaitu kurikulum merdeka, literasi dan numerasi ini menjadi komponen utama dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM yang selanjutnya sebagai pengganti UN atau ujian nasional. Oke, kita mulai dari awal ya pembentukan kurikulum merdeka ini. Kita tahu kurikulum merdeka ada yang namanya konsep merdeka belajar. Ada 4 pokok pikiran merdeka belajar itu, yaitu 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. 2. Ujian nasional atau UN. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang terakhir itu PPDB, Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru, dalam bentuk zonasi kalau kurikulum merdeka. Nah, mulai tahun 2021 UN ini diganti jadi asesmen kompetensi minimum, ditambah survei karakter. Nah, asesmen yang baru ini dirancang buat pemetaan fungsi dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Nah, dalam pokoknya asesmen ini itu dibagi menjadi 2 atau terdiri dari 2 pokok pembicaraan, yaitu kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kedua kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan ditambah juga dengan penguatan pendidikan karakter. Nah, hal itu sudah disinggung jelas oleh Menteri Pendidikan atau mantan Kemendikbud Nadiem Makarim yang awalnya menerapkan Merdeka Belajar dalam perencanaannya. Timbul pertanyaan di masyarakat, mengapa asesmen kompetensi minimum itu hanya berfokus pada literasi dan numerasi? Jawabannya, literasi dan numerasi ini jatuhnya sebagai kompetensi yang bersifat umum dan mendasar. Jadi kemampuan berpikir tentang bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks gitu ya.
baik pribadi, sosial, maupun profesional, dengan ukuran kompetensi yang bersifat mendasar, bukan berarti sebagai pelajaran atau mata pelajaran. Jadi sebenarnya literasi dan numerasi itu berbeda dengan mapel bahasa Indonesia dan juga matematika. Nah, salah satu pesan yang ingin disampaikan pada saat itu adalah bahwa guru diharapkan berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran dengan metode pengajaran yang berpusat pada siswa. AKM ini dilakukan pada siswa yang duduk di pertengahan jenjang sekolah, seperti kalau di SD di kelas 4, kelas 8 untuk di SMP, dan kelas 11 untuk di SMA. Nantinya ketika dilakukan pada tingkat menengah, hasil asesmen ini dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dan kalau di jenjang SD, hasilnya dapat mendeteksi nih bagi permasalahan bersama pendidikan nasional kita. Karena literasi dan numerasi dikatakan merupakan sebuah pemikiran bernalar, hal tersebut dibutuhkan proses pembelajaran yang mendalam secara nyata dan juga kesadaran atau berpikir kritis setiap siswanya. Hal ini mengingatkan saya mengenai materi mata kuliah teori sosial dan pendidikan yang salah satu tokohnya bernama Paulo Freire yang berbicara tentang Baking Education atau pendidikan gaya bank, dan juga berbicara tentang consistation atau yang diartikan sebagai kesadaran. Nah, apa itu pendidikan gaya bank? Pendidikan gaya bank ini adalah pendidikan yang menempatkan guru sebagai subjek dan membuat peserta didik itu menjadi objek yang pasif. Nah, Freire ini menyamakan guru dengan pegawai bank yang hanya menyimpan informasi atau sekedar mentransfer ilmu kepada siswanya tanpa menyerap pengetahuan dari siswa secara individual atau tanpa tahu bahwa si siswa ini paham nggak sih apa yang sudah diajarkan gitu. Akibatnya, pembelajaran menjadi satu arah tanpa proses refleksi atau pemahaman yang secara mendalam. Nah, pendidikan gaya bank ini sangat saya rasakan pada saat masa saya sekolah. Saya merasa bahwa guru-guru hanya memberikan sebuah materi, lalu kita mencari jawabannya sendiri. Dan dalam proses pembelajarannya tidak ada tanya jawab atau menggali bagaimana ilmu itu diterapkan atau menggali bagaimana ilmu itu ada gitu pada awalnya. Nah, di Indonesia gaya pendidikan seperti ini dapat memperparah masalah literasi dan numerasi. Kenapa? Karena dalam pendekatan pendidikan gaya bank, fokusnya itu cuma pada pemberian materi, bukan pada pemahaman konsep atau kemampuan berpikir kritis. Padahal, literasi dan numerasi membutuhkan pemahaman yang mendalam, pemikiran yang kritis, serta kemampuan analitis setiap siswanya untuk mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menariknya juga pendidikan gaya bank ini justru menghambat keterampilan literasi dan numerasi karena siswa hanya dituntut menghafal saja dan tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi atau memahami konteks pembelajaran. Nah, dalam konteks literasi, siswa ini mungkin aja mampu atau menulis gitu ya, tetapi memahami isi bacaan itu nggak mampu mereka. Sedangkan dalam numerasi, siswa ini bisa aja gitu menyelesaikan perhitungan dasar, tapi sulit untuk menerapkan konsep matematika itu dalam situasinya yang nyata. Nah, masalah ini mencerminkan rendahnya kualitas pemahaman kritis yang seharusnya didorong oleh pendidikan. Apalagi kita dalam menempuh generasi emas 2045 gitu ya. Jika kita lihat dari video, jelas bahwa dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih rendah dalam kualitas pembahasan literasi dan numerasi ini.
Untuk memperbaiki sistem pendidikan, sangat penting bagi kita untuk memahami akar permasalahan yang mendasari tantangan tentang literasi dan numerasi di Indonesia. Nah, salah satunya adalah kualitas seorang guru misalnya, menjadi solusi utama dalam hal ini. Dalam konteks pemikiran Paulo Freire tentang consistation atau kesadaran kritis menjadi salah satu cara untuk memperbaiki sistem literasi dan numerasi. Apa sih yang solusinya gitu ya? Proses pendidikan seharusnya tidak sekedar membuat siswa pandai membaca atau menulis atau menghitung, tapi juga membuka wawasan mereka untuk memahami dan memecahkan masalah sosial, termasuk literasi dan numerasi, yang pada dasarnya sangat penting ya bagi kemajuan sebuah masyarakat kita gitu ya. Gimana negara kita yang notabene sebagai negara berkembang seharusnya harus memajukan masyarakat gitu melalui pendidikan tentunya. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi pendidikan di Indonesia, berdasarkan pengalaman saya ditambah juga video yang di atas tadi, sekolah ini tuh masih terjebak dalam model pendidikan gaya bank tadi, di mana pembelajaran literasi dan numerasi cenderung bersifat hafalan. Dan tentu kalau misalnya kita menanya, kita mengintrospeksi diri pada masa sekolah, ya cenderung hafalan saja yang kita tahu gitu, yang kurang juga dalam pemahaman kita sebagai kritis. Nah, hal ini menjadikan kemampuan literasi dan numerasi siswa ini rendah karena mereka tidak melihat makna dari apa yang ia pelajari gitu atau yang mereka pelajari. Nah, konsep conscientization atau kesadaran kritis Freire memberikan solusi untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi dan numerasi di Indonesia. Kesadaran kritis ini merupakan proses di mana siswa dibimbing untuk memahami realitas sosial dan ekonomi di sekitar mereka, serta tantangan yang mereka hadapi. Nah, misalnya nih, dalam pembelajaran literasi, nggak cuma diajarin tuh siswa cara membaca dan memahami teks, tetapi guru juga dapat mengajak siswa untuk menganalisis berita misalnya, atau memahami informasi dari berbagai sumber atau sosial media, dan lain-lain. Dengan pendekatan ini, siswa akan memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap teks dan konteks bacaan gitu. Sehingga kemampuan literasi mereka bukan cuma sekedar memahami kata, tetapi juga mampu menafsirkan gitu dan mengkritisi informasi yang ada. Pada aspek numerasi, konsep conscientization-nya bisa diterapkan melalui matematika yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika mempelajari aritmatika atau statistik, siswa dapat diajak menganalisis data sosial atau ekonomi di lingkungan mereka terlebih dahulu. Misalnya nih, mereka nggak cuma belajar menghitung angka, tetapi juga memahami gimana sih angka-angka tersebut mencerminkan keadaan masyarakat. Misalnya, kalau dalam statistik ada kemiskinan, ada tingkat pengangguran, atau ada akses terhadap pendidikan. Nah, melalui pendekatan ini, siswa juga nggak cuma menjadi lebih terampil dalam berhitung, tapi juga peka terhadap situasi yang ada di sekitar mereka. Nah, mereka akan lebih mudah nih melihat relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Yang di sisi lain, siswa dapat meningkatkan minat dan kemampuan numerasi mereka. Dan salah satu masalah yang menjadi perhatian utama dalam pendidikan di Indonesia adalah rendahnya minat baca dan keterampilan literasi. Nah, kita tahu data menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi bawah dalam peringkat literasi dunia, dengan banyak siswa yang bahkan belum mampu memahami teks sederhana dengan baik gitu. Kalau dalam konsep Paulo Freire, fenomena ini nih sebagai tanda bahwa pendidikan kita gagal membangkitkan kesadaran kritis. Nah, pembelajaran hanya berfokus pada
materi ujian atau nilai akademik membuat siswa nggak merasakan motivasi untuk membaca atau mengeksplorasi hal-hal baru. Tentunya kalau seorang siswa peserta didik gitu tidak termotivasi, tentunya pencapaian pembelajaran atau visi misi sebuah pendidikan atau tujuan pendidikan itu tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuannya, terutama di Indonesia ini. Nah, dalam konteks consultation, literasi seharusnya nggak cuma mengacu pada kemampuan membaca atau menulis, tetapi juga kemampuan untuk menginterpretasikan atau mempertanyakan dan menciptakan makna dari yang mereka baca. Selain itu, pendekatan consultation dapat mendorong siswa untuk memiliki suara dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga guru berperan bukan cuma sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam memahami realitas mereka sendiri. Proses ini membuat guru harus memiliki kualitas yang lebih dari sekedar menguasai materi pelajaran, tapi guru harus mampu mengaitkan materi pelajaran dengan situasi yang nyata yang dihadapi oleh siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Misalnya, seorang guru bahasa dapat menggunakan teks-teks yang relevan dengan isu sosial di Indonesia, seperti kemiskinan, lingkungan, atau kesehatan, untuk mendorong diskusi dan pemahaman yang lebih dalam. Untuk kedepannya terkait hal ini, pelatihan guru harus ditingkatkan lebih lagi. Guru harus dibekali dengan pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan metode yang berbasis pada kesadaran kritis. Nah, kurikulum pendidikan guru perlu menekankan pentingnya menghubungkan literasi dan numerasi dengan konteks sosial agar para guru ini siap membangun generasi literasi yang secara kritis gitu. Guru juga sebaiknya diberikan kebebasan dan dukungan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan tantangan yang dihadapi siswa di lingkungan mereka masing-masing. Nah, penting juga untuk menyadari bahwa masalah literasi dan numerasi ini di Indonesia terutama nggak cuma diselesaikan dengan memperbaiki kurikulum atau metode pengajaran oleh seorang guru. Dukungan dari keluarga dan masyarakat juga sangat penting loh. Siswa perlu merasa bahwa kemampuan literasi dan numerasi mereka itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, bukan sekedar untuk meraih nilai tinggi di sekolah. Disinilah peran guru dalam membangkitkan kesadaran kritis menjadi sangat penting. Guru juga dapat melibatkan orang tua dalam proses belajar, mengajar, dan bekerja sama dengan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan literasi dan numerasi pada siswa. Akhir kata, pendidikan pasti akan menunjukkan sebuah kebaikan yang lebih baik lagi kalau kita seorang guru dan peserta didik, terutama keluarga dan juga masyarakat, membantu untuk saling berkaitan, membangun sebuah kesadaran kritis, baik itu dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam setiap mata pelajaran yang ada di sekolah. Sekian dari saya, Ona, selaku pengamat pendidikan UNJ. Saya harap apa yang menjadi salah satu poin utama kita pada hari ini yaitu kesadaran kritis bagi anak-anak dan generasi muda, terutama generasi sekolah, anak-anak di sekolahan. Saya harap itu dapat dibangun oleh guru-guru dan juga elemen-elemen masyarakat di sekitarnya. Saya rasa transisi presiden kali ini harus menempatkan kesadaran kritis atau pembelajaran kritis terhadap siswa, baik itu di mata pelajaran semuanya. Dan saya harap pendidikan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan motivasi siswa yang
terus termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, memperoleh ilmu-ilmu yang lebih dalam. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Ona Rangratu, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bye-bye.